Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Video kita kali ini, eh, bentar, kayaknya ada yang kurang deh. Nah, bajunya masa kaos? Masa mau ngajar pakai baju kaos? Ganti dulu ya. Nah, gimana? Udah rapi kan? Ya, udah kayak opa-opa yang dari Korea itu ya, yang saranghe gitu. Video kita kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit pada peredaran darah manusia. Seperti apa? Simak yang satu ini. Ya, yang pertama adalah gangguan pada jantung, ya, jantung. Oke. Gangguan pada jantung itu akibatnya atau faktornya ada dua. Yang pertama faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor dari eksternal atau dari luar. Gangguan yang disebabkan oleh bawaan dari lahir. Yang pertama adalah jantung lemah. Jantung lemah ini biasanya dia turunan ya, turunan dari orang tua atau dari kakek neneknya. Nah, biasanya orang yang lemah jantung itu dia tidak bisa aktivitas yang berat, ya. Dia mudah lelah dan mudah capek. Nah, jantungnya itu tidak bisa berdetuk sempurna seperti manusia yang lainnya. Masih dari faktor keturunan, yang berikutnya adalah gangguan pada lapisan antara serami kiri dan serami kanan, ya, sehingga darah yang kotor dan darah yang bersih bisa tercampur menjadi satu, dan itu menyebabkan bagian tubuh tertentu menjadi berwarna kebiruan. Yang berikutnya, gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal dari luar tubuh kita. Nah, biasanya faktor eksternal ini diakibatkan oleh gaya hidup kita yang kurang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang banyak lemak, terus malas olahraga, terus merokok, mengkonsumsi alkohol, dan banyak makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya buat darah kita, buat organ darah kita, organ peredaran darah kita, maaf ya. Nah, kebiasaan buruk tadi dapat mengakibatkan jantung kita bisa terjadi yang namanya gagal jantung, di mana jantung tidak berfungsi dengan baik sehingga darah tidak mengalir dalam tubuh kita secara lancar. Yang berikutnya juga bisa menyebabkan inflamasi pada jantung. Inflamasi itu artinya adalah peradangan, ya. Peradangan pada jantung kita bisa diakibatkan oleh zat radikal bebas atau dari bakteri ataupun virus yang terbawa oleh aliran darah kita, sehingga jantung kita mengalami peradangan atau inflamasi. Yang berikutnya jantung rematik. Nah, saya kira yang rematik itu kaki aja, tahu saya daerah sini ya. Ternyata jantung juga bisa rematik, yaitu kerusakan pada katup jantung yang disebabkan oleh demam rematik, di mana demam rematik ini terjadi disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang terakhir adalah gangguan yang bernama kardiomiopatik. Nah, ini miopati nggak pakai K. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada otot jantung, sehingga jantung tidak bisa berdetak dengan sempurna. Nah, karena tidak bisa berdetak dengan sempurna, penderita ini bisa mengalami yang namanya gagal jantung atau jantung berhenti berdetak. Yang artinya adalah berikutnya akan ada penjelasan mengenai gangguan pada peredaran darah. Maaf, maksudnya adalah pembuluh darah. Tapi sebelum itu, saya mau ganti baju dulu, ya. Salah, belum. Nah, bajunya udah ganti nih. Ada yang kurang, rambut sama ini. Nah, kacamata udah ada, rapiin lagi. Oke, kita siap buat bahas tentang gangguan pada pembuluh darah. Nah, gangguan pada pembuluh darah itu ada banyak banget. Di antaranya ada stroke, ada varises, ada hipertensi, ada hipotensi, dan banyak lagi.
Aduh, sampai gagap gini jelasinnya ya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya stroke. Nah, stroke ini adalah eh, penghambatan dalam suatu pembuluh darah yang diakibatkan oleh tersumbatnya aliran darah sehingga aliran darah tersebut pecah. Nah, kalau sudah pecah maka aliran oksigen, asupan oksigen akan terhenti di sana. Oleh karena oksigennya terhenti, maka tubuh yang kita tadinya sehat akan mengalami suatu gejala-gejala, yaitu diantaranya adalah seperti lidahnya menjadi tiba-tiba menjadi cadel, terus mengalami kelumpuhan dan juga mukanya sebelahnya menyon gitu. Kita kan pernah lihat ya orang kalau misalnya kena stroke itu bibirnya menyekut. Nah, seperti itu. Nah, stroke itu ada dua macam, stroke iskemik dan stroke hemoragi. Kemudian juga ada yang namanya gangguan pada peredaran darah yang disebut dengan hipertensi. Nah, hipertensi ini kita sering sekali mendengarnya kalau misalkan orang tua kita lagi marah-marah, aduh darah tinggi aku naik. Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi, ya, itu disebabkan oleh penebalan dinding sel pembuluh darah sehingga darah menjadi kaku atau lebih kental, ya, sehingga itulah yang menyebabkan darah tinggi menjadi naik dan gejalanya adalah merasa sakit kepala di sini atau di sini. Nah, seperti itu. Untuk hipertensi bisa dicegah dengan cara lebih banyak olahraga dan hidup yang senang. Selanjutnya ada yang namanya hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah kebalikan dari hipertensi, di mana hipotensi adalah tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah rendah ini sama dengan hipotensi, tetapi gejalanya adalah sering merasa kesemutan di area kaki, ya, dan juga merasa lelah dan lemas. Nah, untuk mengantisipasi dari hipotensi adalah kita bisa memakan makanan banyak serat, minum banyak air putih, dan juga olahraga. Oh iya, hipotensi itu berbeda ya dengan anemia, karena anemia itu tentang sel darah merahnya, sedangkan hipotensi mengenai tekanan darah. Yang terakhir adalah varises. Varises itu adalah pelebaran pembuluh darah vena, ya, di mana katup atau aliran venanya itu terhambat sehingga darah yang mengalir di vena itu menumpuk dan dia membuat saluran venanya menjadi lebar. Biasanya varises ini terjadi di betis. Kalau misalkan di betis itu disebutnya varises. Nah, varises ini ada satu lagi tempatnya, bukan di betis. Di mana yo? Betul sekali, adanya di anus ya. Kalau misalkan varises terjadi di anus, maka disebutnya adalah ambeien. Untuk tugasnya, saya share di grup WhatsApp ya. Nah, sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.